Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Korcam Banyu Putih sekarang kedatangan Pak Ketum GP Sagera yang lama sudah kangen karena COVID ini tidak dibolehin ke situ Bondo karena zona hitam di ini di Banyu Putih ini. Jadi juga menjaga kesehatan Pak Ketum ini. Ini bersama Bang Don S1. Salam. Ada lupa korbannya. Kami kalep soalnya. Mas Hafiz. Salam. Mas Iwan. Pak Ketum. Oke guys, salam pemangkat. Salam. Prabowo. Prabroro. Assalamualaikum Bang Ibang. Tak lupa juga Pak Ketum. Kedatangan Pak Ketum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam memangkar. Salam. Mungkin sekalian aja saya jelaskan. Siap. Daripada banyak orang yang bertanya. Siap Pak Ketum. Hari ini kita datang ke kediaman Mas Korcam Banyu Putih karena mertuanya atau bapak dari bendahara itu meninggal dunia 2 hari yang lalu. 3 hari Pak Ketum. 3 hari ya. 3 hari yang lalu. Jadi sedangkan kita untuk menyatukan teman-teman ini hari ini kita bisa menyatukan teman-teman karena Siap. di tim Memangkar kan banyak juga kegiatan. Siap. Gitu loh. Yang kedua mungkin juga ini pertanyaan kenapa GP Sagera tidak taat terhadap aturan ya. Siap Pak Ketum. Karena barusan Mas Fatoni, Pak Wakal juga mempertanyakan itu. Gini alasan saya. Justru kami itu menaati aturan. Kenapa kami datang dan di tengah malam, di malamnya? Kenapa? Karena sudah banyak masyarakat yang masuk rumah atau istirahat. Siap Pak Ketum. Jadi masuk rumah, tapi kalau sore pasti di sini ramai. Siap Pak Betul Ketum. ya? Betul Pak Ketum. Makanya kita memilih waktu sengaja saya katakan lebih baik malam agar apa? Kita tidak terlalu banyak berinteraksi dengan masyarakat karena kita tahu ketika kita datang ke Mimbo di sini banyak juga masyarakat yang kenal dengan GP Sagera. Siap. Sehingga mau tidak mau kan kalau kita tidak berinteraksi kan tidak nyaman lah. Siap Pak Ketum. Makanya saya ngambil keputusan untuk kita melakukan malam ya. Saya hanya menginginkan situ Bondo itu tidak kehilangan rohnya. Siap. Kenapa? Salah satunya adalah ketika ada saudara kita yang kesusahan. Itu kita memang tidak takziah kemarin, tapi apa ini namanya ya? Ngelayat. Ini termasuk dalam bagian dari budaya kita. Siap. Gitu loh. Jangan sampai kalau kita sudah kehilangan budaya maka roh itu akan hilang. Siap. Dan Kabupaten Situbondo akan kehilangan arah ke depan. Gitu loh Bang Mas Korcam. Jadi tapi kita yang harus bisa mengatur irama tersebut. Salah satunya adalah kita datang di malam, bukan di siang. Karena kalau di siang ini banyak. Iya betul. Jadi itu. Dan kebetulan juga kita tidak semua anggota tim pemangkat kita ajak karena kalau tidak keliru ada pembatasan di 30 orang ya. Betul. Di 30 orang. Jadi bukan saya ngajak teman-teman untuk melanggar, tapi kalau urgent itu harus ada penyiasan. Kalau bisa pol 2 malam lah ada orang ngadapin sehingga tinggal sedikit orang. Karena yang tujuan dari pembatasan itu kan mengurangi apa itu namanya? Banyaknya orang ya. Kerumunan. Betul ya, Mas? Betul. Kan itu saja, makanya itu hikmah yang saya ambil. Tema adalah mengurangi atau tidak adanya kerumunan. Gitu loh. Kenapa? Karena COVID tidak ada jadwal piket. Ya betul ya. Nggak boleh siang karena apa? COVID bangun siang. Makanya saya tuh kadang-kadang juga aneh ketika ada
penyegatan yang dia tidak tahu fungsinya. Kalau tahu fungsinya bagus, kalau tidak tahu kan bingung. Hah? Kalau tidak tahu kan bingung. Bahkan pernah ada yang dulu pernah kita lakukan, ada orang yang datang dan kebetulan itu memang orang sana tidak boleh masuk. Memang COVID kayak maling, harus dijaga malam hari. Iya. Jadi harus tahu hakikatnya. Tujuan agar kita itu jam 9 tidak keluar, itu pembatasan agar dia tidak keluar yang tanpa memiliki tujuan. Siap. Gitu loh ya. Jadi kita tetap harus banyak orang pro dan kontra tentang COVID. Tapi kalau saya lebih cenderung kepada kita menghormati ciptaan. Siap. Gitu loh. Cara menghormatinya ya tergantung dari fungsinya. Kalau memang itu seperti kucing ya mungkin kita elus-elus. Lus. Ya toh, sebagai bentuk penghormatan. Tapi mun olar kobra cek elus-elus men. Kekek men. Ya betul. Iya betul. Dibatok kan? Iya. Kemudian pula bagaimana cara kita menghormati ciptaan Allah yang berupa makhluk terkecil yaitu adalah virus? Ya hindari ikhtiar diri bagaimana kita agar bisa selamat. Yang terakhir adalah berdoa kepada Allah untuk kita terhindar dari itu. Tapi itu ikhtiar semua, tidak semua yang kita lakukan itu juga dikabulkan oleh Allah. Siap Pak Ketum. Makanya ada salah satu ceramah dari Haji Raden Khalil As'ad, berwudu. Kenapa? Karena memang dengan berwudu kita menjaga kebersihan. Dan kalau kita tahu syarat sahnya wudu, bukan rukun wudunya, sesungguhnya di situ kita sudah mengikuti aturan COVID. Siap. Jadi Mas Korcam jangan sampai keliru gitu. Yang penting berwudu ya. Berwudu mari dari luar tak abeco ada ya. Iya. Tidak mensucikan dulu atau abeco terus tiba-tiba aku aing wudu, bisa-bisa di situ ada virus yang masih belum mati. Jadi maksudnya kiai itu adalah ikutin rukun dan syarat sah. Siap. Ya. Siap. Jadi seperti itu. Oke. Bagaimana pendapat Pak Ketum sekarang ini masjid-masjid ditutup katanya Pak Ketum? Itu masih saya akan melihat seminggu ke depan. Siap. Artinya pasti GP Sagara akan mengambil sikap. Siap. Pasti akan mengambil sikap. Kenapa? Karena kita juga punya tanggung jawab. Ini punya tanggung jawab kepada masyarakat dan mohon maaf GP Sagara tidak bersikap karena kita masih dalam batasan menganalisa. Siap. Kita tidak mau tidak konsisten dalam ketika kita mengambil sikap. Sama dengan dulu ketika saya membuat pengumuman atau marah kepada pemerintahan daerah karena orang yang di luar mungkin tidak paham bahwa saya melakukan pengamatan, saya melakukan investigasi terhadap COVID tersebut itu bukan 1-2 hari, tapi beberapa minggu sebelumnya dan informasi-informasi yang saya himpun di sebelumnya gitu loh. Cuman ketika saya ngomong seperti itu, disitulah mereka berpikir bahwa saya hari itu, tapi enggak. Sama ketika nanti GP Sagara akan mengambil sebuah sikap. Yang penting adalah satu, tolong niatkan yang lurus untuk stakeholder atau pemerintahan untuk memang betul-betul berpikir tentang COVID. Jangan berpikir tentang profit. Siap. Ya, harus berpikir tentang COVID, jangan berpikir tentang profit. Gitu lah. Hanya itu saja yang saya inginkan, sehingga jadikan wabah ini menjadi ladang ibadah kita dalam membantu saudara-saudara kita yang sedang terpapar. Jangan sampai kita menjadi bagian, justru menjadi salah satu bagian dari penyakit masyarakat. Dan pemerintah bisa jadi penyakit masyarakat kalau misalnya pemerintah dengan anggaran yang ada tidak berpikir kepada masyarakat. Siap. Tunggu sajalah, nanti akan kita kemas di BIB. Siap. Ya, bagi Ipul bicara. Siap. Karena di sana nanti kita akan menentukan sikap bagaimana GP Sagara dalam mencermati surat edaran dari Sekda, Sekretaris Daerah. Siap. ya. Hanya begini Bang Mas Servan, saya juga kurang paham, makanya butuh sosialisasi. Memang kemarin ada perpres ya kalau tidak keliru, yang dimana akhirnya diturunkan menjadi surat edaran
ada hal yang terlewatkan kalau menurut saya ketika pemerintahan daerah tiba-tiba mengeluarkan surat edaran. Kenapa? Di dalamnya itu seperti suatu pemaksaan. Yang pertama, yang kedua adalah terkesan terburu-buru. Kenapa? Karena ada poin yang tadi ditanyakan oleh Mas Ervan, Mas Korcam tentang masjid yang ditutup. Karena di sini bahasanya pembatasan. Karena bagaimanapun redaksional dari sebuah tulisan itu harus dipahami. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika pemerintah daerah mengeluarkan SE, mau tidak mau itu adalah turunan dari perundang-undangan di pusat. Nah, ketika SE itu dikeluarkan, hendaknya SE itu dilakukan uji publik dulu, gitu loh. Siap. Minimal adalah DMI lah panggil. Ajak musyawarah. Jangan langsung membuat sebuah kesan tiba-tiba surat edaran keluar. Itu aja yang sangat sesalkan dari sikap sekda atau sikap pemerintahan daerah. Tidak ada lah upaya. Coba adakan rapat, coba adakan musyawarah, beritahukan kepada kita melalui perwakilan kita, misalnya DMI atau Persatuan, saya kurang tahu ada atau tidak, takmir di situ Bondo, gitu loh. Panggil mereka. Menutup masjid bukan sebuah solusi yang tepat. Salam Pemangkar. Bukan solusi yang tepat. Kenapa? Karena masih banyak cara untuk kita tetap menghidupkan masjid, namun itu menjadi bagian dari kita bisa mensosialisasikan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati. Siap. Jangan lupa bahwa khotbah ceramah dari guru-guru kita, dari kiai-kiai kita, justru disitulah menjadi pegangan masyarakat. Bagaimana kita bisa mendengarkan ceramah-ceramah tersebut kalau ternyata masjid tidak diberikan ruang untuk memberikan ceramah-ceramah? Siap. Saya ambilkan contoh saja, misalnya GP Sakera tiba-tiba ngambil mikrofon ngomong di pinggir jalan. Iya toh? Iya. Monta epet tak tontong, monta epet tontong. Dan di mana yang terjadi pemakluman ketika kita memberikan ini suara keras melalui corong ke masjid. Makanya harapan saya dievaluasi dengan melibatkan beberapa stakeholder yang itu menyentuh masyarakat Situbondo, mewakili dan diwakili oleh organisasi tertentu. Jangan ngambil sekedar nyomot begitu saja. Kenapa? Karena ini adalah pembatasan. Jadi namanya pembatasan bukan pelarangan. Kalau pelarangan boleh PPKM misalnya ya. Pelarangan aktifnya boleh, ini pembatasan. Namanya pembatasan hanya berlaku dibatasi waktunya, jamaahnya, kan hanya itu, softnya masih banyak kan. Siap. Dan kenapa saya ngomong seperti ini? Karena Situbondo kota yang memang dikelilingi oleh pesantren. Kita bukan kota yang mayoritas adalah agama di luar agama Islam. Coba aja, saya yakin itu jalan yang sempurna untuk bagaimana kita bisa berikhtiar diri melawan COVID-19 versi terbaru. Kemudian Pak Korcam ya, Siap. tunggu seminggu lagi akan kita lihat. Oke, siap Pak Ketum. Oh ya gini, jadi inilah salah satunya bentuk protes, karena ini sesungguhnya ya kita menginginkan ini boom gitu ya. Tapi karena diminta lebih dulu ya kita mau tidak mau yang ngomong. Dan inilah GP Sakera, bahwa GP Sakera harus melihat secara objektif gitu ya. Kenapa? Karena GP Sakera itu bukan oposan, sehingga tidak berbicara secara objektif. Kalau memang ini kebijakan ini salah, ya harus kita berani mengatakan itu salah. Ya, Siap. oke. Terima kasih. Pak Ketum. Ayo, mari makan dulu. Ini juga hadir para Sri Kandi. Ini bendung.
Ada. Oi. Ya, Kok masker solawat, Mas? Tandek masker aja. Iya. Masker solawat kok. Masker doaan. Jadi corona na mulai lah. Oke dah. Makasih guys. Alhamdulillah, makasih kepada Pak Ketum yang sudah hadir ke rumah Mbak Nur Fadila. Mudah-mudahan Teman-teman semua nih. teman-teman semua mudah-mudahan selamat sampai pulang. Kau tak tahu itu tuh dalam posok kotor. Ya dah, oke. Salam pemangkar. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.